Nah, ibu-ibu sekalian, saya kagum sekali sama Ibu Dewi ini ya. Dia orangnya halus, lemah lembut, tenang gitu. Sebetulnya karakternya beda sekali sama saya. Saya ini self regulasinya jelek, impulsif, suka nggak sabaran ya. Tapi kalau saya ngomel-ngomel sama Ibu Dewi ini dia ketawa-ketawa gitu ya. Dia pinter dia lihat, kalau saya dibantah kan makin dibantah makin marah. Dia enggak, dia ketawa aja. Sampai akhirnya saya tahu sendiri bahwa dia yang betul. Nah, seringkali dia yang betul. Jadi orang atau terapis yang banyak berhubungan sama anak jauh lebih panjang waktunya dari dokter, dia akan lebih mengetahui keadaan si anak ini, kelemahannya, kekuatannya apa, dan mestinya dia lebih tahu, caranya berinteraksi dengan anak. Bu Dewi, saya tanya dulu nih, kalau, Boleh. flow time ini kelihatannya kan tadi follow the lead, anaknya mesti Betul, main, kita ngikutin. Terus, betul, kita nggak boleh maksa, bukan betul. programnya ibu, tapi mesti programnya anak, ya. Mhm. Nah, Ya, padahal kita tahu di terapi autis yang lain, terapi behavior, itu kan banyak maksa tuh, yang suka saya marah-marah. Anaknya datang iya, nangis, biarin aja nangis, paksa, nanti juga nggak nangis lagi, jangan dimanja-manjain. Anaknya dijepit ke tembok, istilah saya dijepit ke tembok tuh, kursi yang dia nggak bisa apa-apa, oh anaknya nangis dipaksa terus, tirukan tirukan, samakan. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu Dewi soal ini? Karena begini, nah, dulu mhm, kita tahu bahwa terapi EBA ini kalau benar dilakukannya itu yang mengajarkan akademis, ya. Terapi floor time bukan akademis yang dituju, lain lagi, akademisnya muncul sendiri gitu, ya. Gimana komennya? oke. Kalau dilihat dari anak menangis, Prof. Hmm, Kalau dia tidak senang, dia marah, pasti pembelajaran tidak akan terjadi, gitu. Nah, kalau menurut saya, apapun terapinya, kita sebagai terapis harus support regulasi anak. hmm, Menghargai emosi dia. Dia marah mungkin karena kurang tidur, dia marah karena habis dimarahi mamanya, ya hargai dulu, selesaikan dulu. Selesaikan. Kamu marah boleh. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu saya ya. Gitu. Ketika sudah nah, selesai, baru kita masuk pembelajaran. Gitu. Karena tahap perkembangannya nggak akan mungkin belajar kalau dia sedang tidak regulasi. ya ini, saya nggak belajar banyak tentang hal ini, tapi itu menjadi, syarat terapi yang utama di tempat saya. Anak nggak boleh nangis, ya kan sering dengar tuh, kalau anaknya nangis terapisnya saya marahin gitu. Artinya ibunya mau ikut boleh, kalau ada ibunya anaknya lebih manis boleh ikut, kalau ada ibunya anaknya jadi rese, ibunya ngintip dari luar gitu, tapi nggak boleh paksa, nggak boleh nangis. Itu syarat pertama. Bu Dewi, orang sering juga tanya nih, beli mainan apa sih biar anaknya cepet pinter? Nah, ibu kan tahu jawaban saya biasanya ya, gimana tuh? Jadi kalau mainan, kalau dari metode DIR gitu ya, di awal-awal kita tidak butuh mainan, tidak butuh mainan tertentu. Kitalah mainannya, kitalah yang jadi menarik minat anak. Ketika dia sudah tertarik, level perkembangan selanjutnya kan dia akan eksplorasi. Hmm. Eksplorasi dengan benda-benda di sekitarnya. Entah dia lihat mobil, karena pernah punya pengalaman mobil itu dilihat bahwa ngeng, dia Hmm. akan lakukan itu. Mainnya jadi fungsional. Jadi kalau menurut saya, mainan tidak diperlukan di tahap awal, tapi kalau level kapasitas kognitif persepsinya sudah lebih
meningkat, boleh itu kita stimulasi untuk mainan tertentu. Kalau di awal-awal anak 1 tahun kita pakai kartu angka ya nggak cocok ya, Prof. Jadi jawaban saya benar juga ya. Yang penting bukannya mainannya apa, yang penting caranya bermain sama anaknya bagaimana. Ya. Benar juga saya ya. Iya. Iya. Bu, satu lagi. Itu Ya, boleh. gleam in the eyes ya. Ini penting sekali menurut saya. Bahkan buat orang gede juga penting. Dulu kalau kita naksir cewek gitu ya, naksir orang, itu dari gleam in the eyes aja kita udah tahu, oh ini anak ini dia demen juga sama saya nih gitu ya. Mungkin anak-anak gitu juga kali ya. Matanya istilah Ya, saya betul. hidup matanya gitu, bukannya matanya Betul. belakang lihatnya. Jadi mesti hidup. Aduh, kalau di terapi anak tuh baru 2 bulan di terapi terus matanya hidup begitu, kita seneng banget. Kita lebih seneng matanya hidup dibandingkan dia pinter sesuatu lah. Ya, hidup dulu Betul sekali, matanya. Bro. Betul ya? Iya. Baik ibu-ibu nih, siapa yang mau Betul. bertanya? Silakan, tanya langsung juga boleh kali. Boleh, Gimana tanya caranya ya? Partisipan angkat tangan ya? Iya. Angkat tangan yang bertanya. Ibu Ayu Sri Kandi, saya hidupin ya mic-nya. Halo. Nah, Ibu Ayu Sri Kandi, Ya, silakan Bu. Halo Bu Dewi. Ya, halo Ibu. Ya, tertarik sekali saya. Jadi anaknya bisa jadi hidup gitu, bisa kontak matanya jadi ada respon gitu, bagus banget ya. Ya, saya sebetulnya belum siap untuk bertanya, cuman tadi colek-colek itu yang naik itu gitu loh. Oke. Oh, nggak ya, apa-apa. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nadira BSA. Halo. Ya. Assalamualaikum dok. Halo Bu. Bu. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, anak saya berusia 2 tahun 8 bulan. Anak saya itu pernah saya konsultasiin ke dokter di Bekasi, Dokter Rudi Sutadi. Setelah habis itu saya ngisi formulir segala macam, anak saya didiagnosa autis katanya. Tapi saya masih gak percaya karena anak saya itu banyak kriterianya yang gak masuk di autis. Karena anak saya itu suka dipeluk, anaknya kalau diajak senyum dia senyum, anaknya suka dipegang, suka disayang-sayang. Bukan anak yang kayak autis itu kan biasanya gak mau disentuh sama sekali gitu dok. Cuma gitu anak saya ini dok, dia tuh kalau dipanggil emang agak susah respon. Terus emang kalau diajak lihat mata ke mata gitu, kadang dia mau fokus selama kalau itu tertarik bagi dia, tapi kadang dia nggak mau gitu loh ngeliat mata kita lama-lama gitu. Nah, terus habis itu kalau diperintah susah banget emang dok. Diperintah emang dia belum bisa, tapi kalau urusan hafal, belajar segala macam dia udah hafal 1 sampai 20 dia bisa. Ngucapin 1 sampai 20 dia bisa tahu ABC, dia bisa baca surat-surat Al-Qur'an, bahkan hafal. Banyak hafalnya gitu. Bu, ini Bu. Halo. Bu, dengar saya ya? Ya. Halo dok ya. Jadi namanya autis itu kan ada autism spectrum disorder, dari yang ringan sampai yang berat. Seringkali gejalanya beda-beda antara anak satu anak lain. Jadi ibu nggak boleh bilang kalau ada gejala ini pasti bukan autis. Sebaliknya juga kita nggak bisa bilang kalau ada gejala ini pasti autis, nggak bisa. Kita mesti lihat keseluruhan, dengerin dulu cocok nggak kriterianya, ya. Terus anak pinter, saya nggak heran banyak anak-anak yang diagnosisnya autis tapi sebetulnya dia pinter sekali gitu. Ya, baru kemarin tuh ada yang bilang, "Ayo Om, saya udah masuk ITB sekarang," katanya. Keren. Ada anak-anak autis yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya kurang, ada yang IQ-nya biasa. Jadi nggak apa-apa udah Bu. Kalau dokternya bilang memang ada gejala autis,
Terus ibu bilang tidak, udah nggak sinkron, nggak bakal ketemu dong. Dokter bilang begini, ibu bilang begini. Ya, saya tahu dok. Terus saya habis itu konsultasi untuk opini kedua kan. Pergi ke dokter yang ada di Pela. Dokter siapa itu perempuan itu. Dia bilang bahwa anak saya itu bukan autis. Anak saya itu cuma dia kurang sensori. Jadi memang gitu. Anaknya itu apa ya? Kok kita ajak ngomong dia paham, dia bisa ngomong. Cuma kalau diperintah emang susah banget. Jadi kita bimbang. Emang kemarin itu pengen banget konsul ke Dokter Hadiono untuk dulu dengerin dulu. Gitu, Diagnosis cuman gangguan sensoris tuh hati-hati karena anak ada gangguan sensoris biasanya itu satu bagian dari gangguan lain yang lebih besar di belakangnya. Cuman sekarang banyak orang menggunakan istilah, oh sakitnya sensory processing disorder. Jangan gitulah. Ada sesuatu di belakangnya pasti ya. Jadi gangguan sensorisnya ini yang kelihatan manifestasinya ya. Udah Bu, sekarang kalau nggak begitu ya, saya selalu bilang orang tua nih, ibu pergi kemana-mana ya, terus mana yang seneng aja udah ikutin hati kecil ibu. Ya biasanya betul. Nih kalau sama ini dokter nih enak nih, ya biasanya dia betul gitu. Iya, jadi gini saya tuh bingung gitu loh. Saya takut anak saya itu terapinya tidak sesuai apa yang dia dibutuhkan sama anak saya. Jadi ada yang bilang anak saya nggak autis, ada yang bilang anak saya bahwa punya autisme. Nah makanya saya tuh agak bingung memang apa nih. Saya terima kalau anak saya autis, saya terima. Nah, saya bisa gitu loh apa yang harus saya ajarkan ke anak saya agar autisnya apa nih bisa disembuhkan pelan-pelan. Ya udah Bu, maaf. Salah terapi aja. Takut anak saya bisa termasuk ADHD juga kan itu. Ya nanti pelan-pelan kita ngomong. Bu, 2 tahun anak nggak ada yang ADHD Bu. Nggak ada ya dok ya? ADHD tuh usia 4 tahun, 5 tahun ke atas. Oh saya soalnya pernah baca-baca katanya ada yang kena ADHD. Ibu telepon Ibu Dewi nanti diurusin lagi. Oke, yang lain dulu. Ibu ya. Oke. Ami Hardin nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ibu Nining Widyaning. Ada Ibu Ami Hardin. Nah, mari Bu, silakan. Halo dok. Ya. Halo. Wih, baju apa nih? Ya. Ini baju Sulawesi Tenggara dok. Hah? Sulawesi Tenggara. Wah, keren banget nih. Ya silakan Bu, silakan. Ya, dok saya mau tanya ini. Anak saya bulan Juni ini kan 3 tahun. Dia kalau dipanggil kadang-kadang nggak nengok. Tapi sejak usia 21 bulan udah pintar. Udah hafal A sampai Z. Angka-angka juga udah hafal. Itu aja sih dok kendalanya. Sama belum bisa ngomong. Bisa nggak? Belum Tapi bisa kalau ngomong. A sampai Z tahu. Tapi kalau misalnya kayak bilang makan gitu nggak bisa, minum nggak bisa. Jadi dia oke. Moga-moga kepinterannya bagus karena udah bisa A sampai Z kan? Iya. Cuman kalau kan maaf dok, kalau P sama Q itu kalau P nggak bisa, selalu dibilang Q. Baru kayak berapa Bu? Oh iya. Kan masih kecil. Jadi kepintarannya moga-moga cukup ya. Tapi apakah dia ada autis apa tidak nggak tahu. Kita rada takut juga tuh Bu. Ya, bisa aja anaknya pinter tapi perilakunya ada autisnya gitu. Nah, untungnya apa?
Kalau anaknya kepintarannya cukup, terus dia ada gejala autis atau dia autis, biasanya terapinya lebih mudah, Bu. Ya. Kalau anaknya anaknya ada gejala autis, nggak pinter lagi, aduh setengah mati Bu, nangis kita terapinya. Ya, jadi anak ibu ya di terapi aja. Iya dok. Ya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai udah bisa terapi ya dok sama dokter. Saya mau tuh ke Sulawesi Tenggara tuh, belum pernah saya. Kita soalnya mau ke Jakarta tapi susah dok, ini masih corona. Oke. Ibu Nining. Makasih ya dok. Ibu Nining ada? Nggak ada. Nih Ibu Seputri nih, ada nggak? Ibu Seputri Sultan Adi. Saputri Sultan. Yang tadi Ibu Nining itu jangan sedih ya. Sinyalnya hilang Ibu Nining. Ganti yang lain Prof. Nih Ibu Seputri. Ibu Seputri nggak mau. Udah on nih Mak. Ya. Halo. Ya. Kan ada. Halo. Ngomong Bu. Iya. Oh itu Ibu Seputri. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa bertemu langsung sama Dokter Prof. Hardiono. Saya ingin sekali konsultasi. Saya punya anak 2 tahun 7 bulan dok. Insya Allah Oktober nanti 3 tahun. Anak saya itu belum pernah tersentuh sama terapi apapun karena kemarin itu sempat mau terapi okupasi karena sempat bertemu sama dokter tumbuh kembang anak. Anak saya itu ada gejala autis, cuman belum bisa ditegakkan diagnosa. Cuman kemarin belum sempat okupasi terapi karena di sini itu kami di Berau, Kalimantan Timur, terbatas sekali dokter autisnya. Jadi jadi gejalanya itu yang pertama anak saya belum bisa ngomong sama sekali. Kemudian ibu kota dari Kalimantan Timur, tapi kami mas kabupaten dok, Berau. Ya udah Bu, kan pusing. Ibu pergi ke dokter ini aja, dokter siapa tuh? Di yang Kaltim mau ke Kaltara tuh apa sih katanya? Sangatta. Oh, Sangatta. Dokternya namanya siapa yang ke tempat kita dulu tuh? Udah rame juga pasien. Dokter perempuan tumbuh kembang di Sangatta siapa Bu? Nah saya enggak tahu Pak. Di Sangatta ya. Iya. Sangatta. Iya. Kemarin saya sudah ketemu sama dokter tumbuh kembang anak di Makassar dok. Cuman belum bisa ditegakkan diagnosa autis, tapi gejalanya itu ada. Nih. Kemudian saya yang ingin. Ya, maaf Bu, kan Ibu nggak bisa ke Makassar terus-terusan. Ya, di situ ada nih namanya Dokter Meta Togas, RSUD Sangatta. Ibu cari dia dah. Saya tanya. Ya. Tapi jangan didiemin anaknya ya. Udah Bu, Saputri. Iya, terima kasih Prof. Ya. Ibu Yeti Primadona. Ibu Dewi, saya ada 2 pertanyaan nih. Halo, Pak. Satu untuk Ibu Dewi dan satu untuk Profesor Yoni. Saya kebetulan ada 2 anak ya, Bu. Yang pertama untuk Bu Dewi dulu. Kalau untuk floor time sendiri tadi saya sempat nyaksiin di slide-nya. Saya mau nanya, untuk kontak mata itu penting nggak Bu? Untuk saat melakukan floor time itu? Karena pengalaman dari anak saya ini, anak saya ada 2, yang pertama 3 tahun. Itu sedang diterapi. Waktu itu sempat ke klinik anakku juga yang di Pondok Pinang, ketemu sama dokter Irawan. Waktu itu saya diagnosanya itu di 1 tahun disuruh balik lagi di umur 3 tahun tuh Prof. Suruh balik lagi di umur 3 tahun untuk dilihat lagi gitu loh. Cuman karena saya dan istri nggak seenggaknya harus intervensi dulu. Saya cari seenggaknya untuk diterapi dulu dok, Prof.
Jadi terapi sekarang kalau yang kakaknya itu di terapi SI dan TW. Nah, ini saya juga takut juga untuk yang anak yang kedua, tapi alhamdulillah sih tanda-tandanya itu nggak ada. Makanya tadi saya tertarik banget dengar pembahasan dari Ibu Dewi tentang floor time itu. Maksud saya jangan sampai terulang lagi yang kakaknya ini gitu loh. Nah, kakaknya ini kan benar-benar tidak ada kontak mata ya, Dok ya. Sedangkan untuk kecerdasannya itu memang dia itu pintar, sama seperti anak ibu tadi, bisa ABC, warna, tapi dia ini tertariknya hanya bahasa Inggris, Prof. Hanya bahasa Inggris, dan dia belajarnya dari tontonan, Prof. Kalau kita ajarin langsung nggak mau, tapi kalau dari YouTube dia mau, dia belajar. Bahkan sekarang sudah bisa huruf hijaiyah gitu loh. Padahal tidak ada yang ngajarin gitu. Nah, jangan tanya ke Bu Dewi apa? Nah, anak yang itu tadi, Prof, saya mau nanya ke Bu Dewi, kalau kontak mata itu sangat penting nggak di saat floor time itu? Karena untuk kontak matanya tuh ada, tapi kadang-kadang anaknya itu tidak mau ngerespon gitu loh, nggak mau ngedenger apa yang kita mau gitu loh, Bu Dewi. Nah, itu perlu nggak pemaksaan sedikit gitu loh? Karena kan saya lihat dari video-video yang Bu Dewi play tadi, yang Bu Dewi tampilkan tadi, agak ini anak supaya mau gitu loh, ngikutin apa yang instruksi kita gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu. Kalau menurut saya kontak mata penting, Pak, gitu. Tapi tidak bisa dipaksakan gitu. Dia akan melihat kalau dia merasa suka, kalau dia merasa senang, sama kayak dia melihat YouTube gitu. Nah, kontak mata itu penting kenapa? Supaya bisa berbagi kesenangan dengan orang lain. Kesenangan dia cuma dengan YouTube gitu. Nah, PR-nya buat Bapak, bagaimana caranya supaya anaknya bisa senang dengan kita? Harus lebih menarik dari YouTube. Oke. Kalau lihat model bapaknya gitu, sih menarik ya. Iya. Tuh, kan mukanya. Bapak punya modal. Bapak mukanya udah ketawanya enak, terus apa tuh? Menarik lah, lebih bagus dari saya lah. Jadi itu dipakai buat menarik perhatian anaknya. Siap dokter. Kalau dengar cerita anaknya sih, mestinya udah hafal huruf hijaiyah, udah begini. Anak Bapak pinter, Pak. Cuman ada kurangnya sedikit, ya. Nggak mau berkontak, mungkin nggak mau bersosialisasi. Ya udah dipoles aja. Kalau gadget, cuman kontak jangan begini, Pak, pegangin palanya, lihat gitu ya, jangan begitulah, itu model. Saya pernah ngelihat ada terapis yang seperti itu, berarti itu salah ya, Prof ya? Nggak salah, dulu memang begitu metodenya, cuman sekarang kan kita udah maju, udah kalau dia dengan senang hati melihat ke kita, buat apa kita pegangin, lihat gitu. Dia ngelihat tapi nggak ada artinya, nggak ada hatinya, buat apa? Dok, Prof mau nanya melenceng sedikit, Prof. Kalau untuk diet itu berpengaruh nggak, Prof? Bohong. Oh, tidak pengaruh ya, Prof? Bapaknya aja yang diet tuh. Ya, soalnya ada yang ngomong pada anak seperti ADHD itu ada pengaruhnya juga gitu loh. Kan waktu itu saya udah ngomong soal itu, Pak. Oke. Ada lah, bohong aja dah. Oh, siap. Menurut dokter. saya. Siap. Ya. Udah ya, ibu-ibu semua capek. Nanti kita ada lagi acaranya. Ibu Dewi, Anggraini, terima kasih banyak. Jadi memang kalau kita bisa ngomong begini, kita bisa kasih bantuan buat pasien-pasien kan sangat menyenangkan ya. Jadi jangan heran kalau saya mana nih kok belum maju-maju ngomong, saya paksa-paksa. Terima kasih atas kesempatannya ya, Prof. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Prof. Bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.